pasti harapannya itu kan karyanya abadi. Karena kan ide itu satu-satunya hal yang bisa abadi, manusianya akan pergi gitu. Hai semuanya yang lagi-lagi nonton di YouTube channelnya Herworld Indonesia. Kali ini di Agnesia ada lagi di A Chat with seseorang perempuan pastinya ya. Perempuan yang lahirnya di bulan Februari. Bulan penuh cinta ya, dan dia mengekspresikan cintanya melalui tulisan yang kemudian dari tulisan-tulisannya itu turunannya banyak sekali. So please enjoy, here we go, kita mulai bareng-bareng. I chat with Cece. Halo. Panggilan sayangnya Cecel, nama panjangnya adalah Marcella F. Febriastari. Siapa Seperti Puspitasari ya. Nah, dah, itu benar ya. Marcella Febri Trisia Putri. Nah, itu nama gitu. panjangnya. Hostnya tahu banget ya, seneng banget deh kalau ketemu host yang tahu banyak Tahu gitu. banget, barusan baru browsing. Well anyway, welcome di I Chat with Cecel. Hari ini kita barengan sama Marcella ya. Ini jadi kali ini kita mau ngebahas banyak banget karena seperti kita tahu ya, rasa cinta yang kita rasain dari seorang Cecel, kita langsung manggilnya Cecel aja gitu kan ya. Itu adalah sebuah bentuk cinta yang berbeda di dunia ini. Dari baca tulisannya doang, terus kalau diingat karya-karyanya dari zaman dulu kan banyak banget ya. So hari ini boleh kita sebarkan rasa cintanya meskipun nggak bulan cinta nggak apa-apa ya. Ini akan diputerin nanti di Februari 2024 ya. Kalau nyampe ya. Amin. Nyampe dong, nyampe semuanya. Ya. Sampai di setiap bulan sampai kapanpun. Jadi semuanya bisa terus enjoy obrolan kita di I Chat with Marcella FP gitu kali ya, Cecel di YouTube channelnya Herworld Indonesia. Oke, kalau gitu, here you go, Cecel. Mulai suka nulis. Sebenarnya ini kita sering ngobrol ya, karena udah beberapa kali ketemu. Kita gitu dulu kan. waktu baru meniti karir. Pertama ketemu kapan ya? Aku kayak baru masih meniti umurnya karir belasan ya. 2013, aku masih 23 tahun, 10 tahun yang lalu kali ya. Bohong banget, 10 tahun yang lalu. Aku waktu itu kamu bohong-bohongin. Aku bohong. Maaf aku bohong. Ya. Dan kamu nurut aku bohong. Ya. Jadi ternyata itu udah 10 tahun yang lalu, since debutnya ya. Jadi ini ada satu cerita yang buat aku sih ini nempel banget. Jadi kalau inget Cecel adalah, gue tuh suka inget cerita ini. Cecel ini di awal debutnya adalah nulis buku generasi 90. Tapi sebetulnya dia ini nggak lahir di era tersebut ya. Dia tuh bukan anak 90-an. Kakaknya justru anak 90-an. Tapi waktu itu jadi pertanyaan besar adalah, how can you do that? Menuliskan yang benar-benar merepresentasikan generasi 90-an. Tapi sebenarnya lo tidak lahir di era itu, ya kan? Waktu itu tuh bisa jadi sebesar itu namamu adalah karena cerita itu. Dan gue tuh selalu ingat banget yang diceritain sama Cecel adalah sosok sang kakak gitu kan. Ngeliat dari kakaknya. Ini dia mau datang hari ini? Hah? Enggak gear banget. Ada jadi kakaknya Cecel datang. Ini padahal coba teman-teman redaksi bener loh dari udah musik-musik sedih nih. Tiba-tiba deng kalau iya gimana? Ya Kita ada jadi juga kalau di kita rumah. surprise ya kita nggak jadi kalau gitu padahal tadi udah mau surprise. Tapi bener ya waktu itu adalah awal pertemuannya tuh adalah karena buku generasi 90-an waktu itu ya. 2013. Itu buku pertama kamu Itu buku pertama kan, dari skripsi. Skripsi kuliah yang akhirnya dirilis. Dan memang risetnya setahun. Risetnya setahun. Dan karena aku tuh masih dapat sisa-sisanya lah. 96 ke atas aku masih ada ingat kartun minggu dan lain-lainnya. Cuma waktu itu zaman Twitter 2012 kan. Twitter banget kan. Seleb tweet merambah di mana-mana. Pada masa itu aku nge-tweet dan riset. Jadilah karya itu. Jadilah karya yang sebenarnya tugas akhir kuliah. Waktu itu banyak banget sahabat-sahabat, ada kakak Yoris Bastian juga ya waktu itu ya, yang bikin itu jadi booming. Tapi ternyata karirnya itu memang itu mulainya, cuman kesini-sininya semua inget Cecel di nanti kita cerita tentang hari ini. Yang mungkin ketika awal muncul itu nanti kita cerita tentang hari ini tuh setelah generasi 90 nggak sih? 2019. Abis 5 tahun setelahnya. 5 tahun setelahnya. Dan langsung mungkin di era itu di tahun 2019 itu semua lagi heboh dengan segala disingkat gitu ya. Dan isu mental health.
isu mental health. Oke, NKTCHI. Nanti kita NKCTHI. NKCTHI. Kan. Kalau diinget-inget, backgroundnya Caca sebenarnya kan DKV. Desain. Aku kan? desain. Dan bikin buku itu sebenarnya outputnya bukan buat mental health. Bukan. Ya. Sebenarnya jadi gambar-gambar. Aku tuh kayak specialty-nya nih kedepannya akan konsisten dengan perubahan ya. Wow. Jadi satu-satunya kalau orang konsisten mempertahankan sesuatu, kalau Caca konsisten terhadap perubahan. I like that. Satu-satunya yang paling konsisten dari diriku adalah perubahan. Ketidakkonsistenan. Ketidakkonsisten. Konsistensiku adalah tidak konsisten. Iya, itu. Jadi kan kalau dari generasi 90-an kan sebenarnya nggak nyambung ya. Kemana ya? Ke NKCTHI. Oh iya, oke. Nggak nyambung. Karya berikutnya gitu. Karena 2012 aku tulis, 2013 rilis, 14, 15, 16, 17, 18 ke 19, 18 rilis. 5 tahun kemudian itu. Nah sebenarnya itu tadinya nggak mau dirilis. Itu adalah catatan di handphoneku. Nah, jadi kalau kita ingat dulu banget nih ya, ini nanti kita cerita tentang hari ini itu cuma beberapa celotehan hati yang palingan kalau ditulis jadi cuma 160 karakter aja atau cuma jadi satu kolom feed aja, tapi tiba-tiba malah jadi buku, bener nggak sih? Ya. Nih ya, kita mau bilang that we adore you that much ya, karena kamu bisa mensuarakan semua perempuan yang ada di sini yang lagi lihat nih, iya kan? Sama Mas luar biasa ini, loh. Gak cuma perempuan, Mas laki-laki pun. Dia juga disuarakan. Sebenarnya awalnya yang paling banyak nge-reshare siapa? Pakai second account. Yuni nama second account Masnya. Iya kan? Aku nama lihat. panjangnya nih Arto. Gitu. Jadi itulah yang membuat nanti kita cerita tentang hari ini dinanti banget adalah karena mewakili celotehan-celotehan hati yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit alias jadi buku. Iya kan? Wow. Wow. Penyiar banget. Ya. Kok so tahu. Tapi tuh nanti kita cerita tentang hari ini yang tadinya awalnya cuma celotehan hati jadi buku, jadi turunannya. Bahkan ada film turunannya lagi. Jadi film jadi banyak banget deh gitu kan ya, activationnya istilahnya gitu kan. Pernah nyangka nggak sih kalau perjalanan Cecel dari generasi 90 dari NKTCHI aja deh. NKCTHI, betul. Nggak apa-apa, nggak usah direpotin. Nggak usah direpotin. Ada teksnya nanti, editor akan bantu untuk kasih animasi. Kalau tulisannya. Maksudnya mukanya kecewa banget. Beda. Jangan nyusahin. Kalau di awal di 2013 enggak. Cuma sambil berjalan sekitar 2015-an, aku tuh baru menemukan bentuk. Aku kan ngefans banget sama Astro Boy. Aku suka banget Doraemon dan kartun-kartun Jepang gitu. Mereka kan kreatornya udah meninggal ya. Cuma kok karyanya bisa hidup ya. Dari situ aku belajarin gimana caranya karyaku bisa hidup walaupun akunya udah gak ada di dunia. Gitu. Kamu banyak ininya kayak mappingnya tuh kalau kita kan kayak aku nggak buru-buru, nggak gitu ingin cepet-cepet. Udah nggak ada gitu, Fujio oke. Cuma kan pada akhirnya Doraemonnya ada gitu. Pinginnya pasti harapannya itu kan karyanya abadi. Karena kan ide itu satu-satunya hal yang bisa abadi, manusianya akan pergi gitu. Dan dari situ apa ya bentuknya dan menemukan intellectual property, IP, licensing dan lain-lainnya. Nah dari situ aku mulai belajar dan akhirnya aku punya perusahaan kan namanya PT Kebahagiaan Itu Sederhana, dia itu IP Management. Kita tugasnya adalah meng-create setiap ide yang dikembangkan ke beragam medium. Wow. Makanya dari generasi 90 ada konser, ada event, kita punya taman juga, ada Taman NKCTHI. Jadi pinginnya gitu, teman-teman seniman bisa hidup dan menghidupkan dari karyanya. Meskipun suatu hari sudah tidak ada, tapi karyanya masih tetap everlasting. Manis banget, luar biasa. 10 tahun lalu ketemu Cecel, nggak nyangka bisa duduk bareng sebelahan kayak gini dan punya story yang se-strong ini. Aku sudah dewasa. Awal ketemu off cam gitu, Cecel kok udah gede sih? 33 tahun. Cecel kok udah gede? Oke, perjalanan menuju sampai akhirnya bisa punya PT Bahagia Sederhana. Gitu ya, itu namanya ya? KISS. Wow, kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu sederhana. Iya. Tantangannya ketika pengen bikin sebuah karya yang ini harus bisa dinikmati meskipun aku sudah nggak ada di sini nih gitu ya. Ya mereka yang datang ke tamannya, mereka yang mungkin nanti konser generasi 90 udah sequence kesekian gitu kan. Filmnya pun udah ke-rerun kesekian kali, udah di remake lagi gitu. Kamu nemu tantangannya nggak sih supaya karya ini tuh long lasting?
Pasti iya. Karena aku tuh biasanya develop satu ide, satu karya, aku inkubasi sekitar 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Emang pengennya sesempurna itu atau memang karena oke, jangan cepet-cepet deh biar bisa long lasting, karena justru dari awal tuh aku udah framing ini harus long lasting. That's why aku butuh waktu panjang gitu. Enggak? Aku 2 tahun itu biasa research. Jadi aku meyakini karya itu kan tentang aku dan sebuah bentuk apapun itu medium buku. Cuma kan gak selesai saat itu menjadi produk komersil. Saat menjadi produk komersil yang aku butuhkan relevansi dan relate ke market. Jadi aku butuh research yang gunanya berharap kalau semakin banyak orang yang ternyata relate atau relevan sama karya ini, berarti kemungkinan dia akan tumbuh dan hidup bareng karya ini kan. Jadi 2 tahun itu proses kenal sebenarnya, proses kenal sama market aku siapa, karya aku tuh sebenarnya apa ya DNA-nya. Jangan-jangan aku sendiri tuh masih bisa dikembangkan dari yang ada di kepalaku gitu. Jadi 2 tahun tuh banyak inkubasi, riset. Makanya NKCTI itu di Instagram itu lagi research. Itu adalah bentuk research yang kita nikmati dan udah bikin kita menangis bomba itu adalah research. Jadi, Makasih sudah menjadikan kami objek penelitian. Sorry. Iya kan? Ternyata itu iya, research sebenarnya itu kan kayak polanya zaman kuliah ya. Kuliah kan kita kuesioner, terus paper. Ya aku kan melakukan itu, tanya jawab sama teman-teman. Mungkin bentuknya aja berbeda. Cuma aku tuh butuh, karena kalau kepala aku doang, aku cuma segitu ya isinya ya. Nggak segitu doang. Ya maksudnya kayak kita mau ngomong apa akan berulang-ulang sampai beberapa tahun lagi, karena ya kurang lebih sudut pandangnya segitu. Cuma saat dengar dari banyak orang, aku menyerap dan jadi bikin karyanya kaya. Ternyata melakukan research-nya lebih susah ya? Ngelakuin research-nya ketimbang ngeluncurinnya ya? Iya, aku sayang aja karena kan karya aku tuh nggak cuma tentang aku, di baliknya aku punya perusahaan, ada tim di dalamnya, ada partner aku, ada banyak pihak lah. Dari situ aku nggak bisa selfish sekedar mau jadi seniman aja gue mau bikin karya suka-suka gue, laku nggak laku terserah. Yang penting aku dan karyaku. Iya, bisa aku seperti itu, cuma aku rasa tidak bertanggung jawab saat aku punya perusahaan. Setuju. Jadinya banyak yang dipikirkan, banyak yang dipertimbangkan, akhirnya jadinya dari awal tuh udah ada master plan yang memang dari karya ini akan turun dulu kemana itu direncanakan. Cuma pada jalannya kita ketemu partner yang memang luar kayak biasa, film Visinema teman-teman. Itu sambil di jalan kita ketemu orang-orang yang punya visi misi yang sama gitu. Sampai turunannya bisa banyak banget ya. Alhamdulillah, kayak taman misalkan kita diajak kerja sama Jaya yang tiba-tiba kita akhirnya bisa, aku memang impiannya adalah pengen punya taman Doraemon kayak Jepang. Tapi kan gimana caranya ya? Maksudnya di mana kita bisa dapat kesempatan, tapi dapat kesempatan satu-satu. Jadi aku selalu percaya itu tuh kayak bank mimpi. Manifesting. Yang kita kayak manifesting 10 tahun kemudian nggak tahu satu-satu nyampe aja gitu. Gitu. Coba apa sih manifestasi terakhir kamu? Terakhir aku tuh manifesting 10 tahun yang lalu, aku bilang aku percaya ketemu Caca lagi. Wow, dia akan jadi seseorang, dan ternyata bener. Bukan seseorang, more than seseorang kan lebih kepribadian ganda. Ya, karyanya bagus. Amin. Tapi tetap low key, rendah hati, ketemu nggak berubah. Karena itu penting loh. Siapa? Enggak, biasa kan gitu ya? Enggak ada zaman sekarang begitu. Banyak kan. Siapa aja sih terakhir ketemu gitu? Nggak usah, gitu teman-teman kita soalnya. Nah, kita ketemu Cecel tuh masih Cecel yang dulu gitu. Dari awal kita kenal sampai sekarang. Dan ini an attitude yang nggak semua punya. Nggak dan dewasa ini, itu. Iya kan? Kamu bisa tetap seramah ini, seceria ini gitu kan ya dari pertama. Walau masalah banyak. Pasti kita nyungsur setiap hari sayang, iya kan? Tenang aja sayang, kalau nyungsur pasti setiap hari. Nah, menuju mimpi-mimpi yang tadinya di manifesting doang gitu kan, cuma disebut doang di doa, di mulut, jadi kenyataan. Pasti juga yang namanya kayak ilmu padi ya, makin tinggi angin itu makin kencang. Tantangan dari kanan kiri, ada yang mulai sirik, ada yang mulai ini nih biasanya writer's block. Sempat terkena angin itu kah? Pasti ada. Ada ya? Karena khususnya aku kan kerjanya basically creative director. Yes. Aku di perusahaan mengerjakan field yang memang butuh ide baru setiap hari. Iya. Saat dikerjakan setahun 2 tahun kan seru sekali ya. Maksudnya selalu ada yang setahun, baru. 2 tahun lagi manis-manisnya. Tapi saat udah 15 tahun gitu, aku start dari desainer dan lain-lain sampai sekarang, kayak ya pasti nyari terus kan, apalagi ya bikin apa ya.
Cuma pada akhirnya yang aku pelajari untuk kita semakin bertambah usia, kadang ada tendensi untuk kayak mengecilkan misalnya generasi baru gitu. Generasi TikTok atau generasi apa. Ada ya kayak saat gitu ya? itu aku ngerasa aku nutup diri. Jadi aku jadi ngerasa, aku tuh nggak boleh ngerasa aku yang jadi lebih baik karena udah lebih lama. Harusnya aku yang belajar cara mereka berpikir, cara mereka ngelihat dunia. Oke, ini yang menarik. Gimana cara kamu bisa change point of view-nya kayak gitu? Justru tidak melihat generasi yang baru ini adalah kayak bocil, sotoy gitu kan ya. Tapi justru kamu nge-switch ini jadi satu hal, justru I should learn from them. Justru aku harus belajar bareng sama mereka. Karena faktanya memang banyak hal baru di mereka kan. Maksudnya banyak bidang-bidang yang kita nggak pernah tahu. Benar. Banyak di usia segitu mereka expert dalam satu bidang, misalnya animasi, edit video yang mungkin aku nggak bisa, aku belum bisa, sekarang pengen belajar kayak gitu. Dan yang selalu aku pelajari dari setiap karya, yang sulit dari satu karya berhasil menurut aku, itu adalah kembali jejak ke tanah. Stay on the ground. Kayak pujian gitu kan bikin rasa cepet dan cukup, jadi cakep. Cakep. Jadi bikin kita cepat ngerasa cukup kan? Cepat ngerasa cukup. Ya udah kan orang suka bestseller, nasional bestseller mau ngapain lagi? Aku mau apa lagi? Iya, tapi aku gitu selalu ya, balik untuk kayak nol lagi nih. Jadi semuanya dari nol, aku selalu ngerasa kayak, duh karya ini masih ada yang baca nggak ya? Masih ada pembacaku nggak ya? Jadi saat aku balik lagi nol, saat itu aku pengen belajar lagi. Apalagi hal baru ya. Gitu. Ini bagus banget lah, ini satu pemikiran yang kayaknya layak banget buat kita implementasiin bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau mau bikin karya, karena kan gini, kalau buat Cecel karya itu adalah tulisan ataupun turunannya nanti. Buat semua kita gitu, karya tuh bisa buat masing-masing. Misalnya kalau yang hobinya masak gitu kan, karyanya adalah jadi sebuah sajian. Kalau misalnya aku gitu, karyanya adalah jadi sebuah show siaran misalnya kayak gitu. Setiap orang kan punya karyanya masing-masing, tapi gimana caranya supaya kita bisa kayak bagus terus adalah ketika memulai karya selalu mulailah mentalnya kayak mulai dari nol. Gitu ya. Aku begitu yang works buat aku. Baik, mari kita contoh caranya Cecel. Tapi belum tentu works untuk teman-teman semua. Bisa. Nggak, ya gitu, tapi aku pelajari, akhirnya kan orang tuh punya cara bentuknya ya. Kayak ada kan karyaku yang nggak laku tuh juga ada. Ada generasi kedua, tahu nggak? Generasi kedua. Buku generasi ini menarik nih. Ada karya yang nggak works ternyata. Ada karyaku yang nggak laku. Sempet ini nggak sih research lagi setelah kan gini, mau bikin generasi kedua, research. Ternyata failed. Di research lagi nggak failure-nya di mana aja? Aku ternyata harus bedain mana euforia sama aku mau buat makna ke orang lain. Saat aku cuma euforia kayak, nomor 1 laku nih. Ada tendensi untuk kayak, nomor 2 dong, nomor 3 dong. Karena siapa tahu bisa mengulang keberhasilan yang sama, cuma aku tidak percaya cara yang sama membuka pintu yang baru gitu. Cara yang sama membuka pintu yang baru. Ada apa? Tadi ditepok. Jadi cara yang sama tidak bisa membuka bagi pintu aku yang baru. Cuma ini kalau udah gagal apa yang sebelumnya nggak bisa dipakai cara yang itu juga untuk ketemu yang baru. Cuma tapi ini pekerjaan ya untuk aku ya. Misalkan aku bikin yang sama kayak generasi 90-an, yang generasi nanti anak kemarin sore itu mirip-mirip ya, generasi 90-an mirip dong caranya. Cuma ternyata outputnya tidak selalu sama. Mungkin ada yang beruntung, iyalah. Kayak film-film ada kan yang nomor 2 tetap berhasil. Jadinya aku mencari pola dan racikan baru yang mungkin relevan. 5 tahun kan banyak yang berubah ya. Di internet aja kita Twitter mungkin udah berubah marketnya, Instagram udah 5 berubah. tahun? 5 tahun banyak berubah kan? Aduh, ganti pasangan aja udah berapa kali kalau 5 tahun. Satu aja pusing. Terus? Oke, terus. Ya gitu, jadinya aku belajar buat adaptasi sama apapun teknologi baru ini, AI, TikTok, kan banyak hal yang mungkin kita akan against, ngapain sekarang dibuat mesin kan kita. Susah nggak sih untuk gini, toolsnya makin banyak yang baru, tapi kan kamu juga harus memunculkan ide kreatif ya. Itu kayak, aduh satu tuntutan zaman segini, dinamisnya. Tapi kan aku sebagai seniman ya, sebetulnya seniman karena jadi sebuah art gitu kan, ini harus udah stressful, apalagi itu susah nggak sih untuk bagi waktunya? Susah lah, karena kan
Kalau kita kan apalagi atau misalkan bidang kamu gitu, gitu. Malah jadi mood gitu. Seakan kan akan selalu ada yang muda, ada yang baru. Iya. Kayak rasa ketinggalan gitu. Iya. Kayak aku gitu kan jeda 5 tahun ada mungkin sedikit banyak. Yang lain udah pada rilis, yang muda-muda akan selalu datang gitu. Unconsciously ada rasa tertinggal. Cuma itu yang aku berusaha ignore. Karena di era yang cepat banget. Tertinggal itu ya. Sekarang kan zaman cepat banget. Iya. Tren anggaplah Fajar Sad Boy beberapa bulan ya. Oh iya, gitu. Dia cuman karena beberapa saya waktu tidak gitu. tahu apa yang terjadi. Dia pergi meninggalkan saya. Udah. Dengan segala karakternya lah, dengan segala macam trennya, ada limit waktunya sekarang. Aku pun begitu, bisa jadi di karyaku orang melihatnya dalam waktu periode tertentu kan. Sure. Jadinya saat aku kejar-kejaran sama sesuatu yang serba cepat, perubahan yang serba cepat itu, ternyata aku tuh gak cocok sama cara itu. Tapi akhirnya aku memilih untuk membuat kualitas yang lebih baik. Mantap. Untuk memberikan sedikit pembaruan atau penyegaran di bidang aku. Yang mungkin aku nggak secepat, yang seproduktif siapa yang setiap bulan atau setiap tahun tuh punya karya. Tapi sekarang aku mikir, kayaknya aku slow down, aku nggak euforia yang kayak panik karena, kok yang lain udah pada gini, yang ini kok udah pada ini. Karena akhirnya karyanya nggak pure, aku ngerasa aku sempat membuat itu dan akhirnya nggak sincere aja rasanya gitu. Jadi membunuh perasaan ketinggalan, padahal sebenarnya nggak ketinggalan ya. Iya. Itu kan cuma perasaan. Dan semuanya kan sekarang terpapar ya, keberhasilan yang lain itu lebih terpapar dan ya TikTok scrollnya tuh beberapa detik sekali kan. Benar. Kita pun ritme badannya tuh jadi tek semuanya pengen cepat. Dan aku ngerasa kayaknya gue perlu slow down untuk membuat sesuatu yang memang fokusnya buat ada makna dan dampak baik. Bukan keren. Buat masuk dalam roda yang cepat itu gitu. Keren. Nah, ketika kita udah tahu gitu ya, Caca udah tahu kalau ternyata kalau gue sih memang gue perlu several time untuk bisa menciptakan suatu karya. Tapi berarti kan kamu juga harus disupport selain dengan lingkungan yang pasti jadi support system yang baik ya. Pun zaman dengan segala perkembangan teknologi yang begitu wahnya ya, pasti kamu juga harus disupport dengan tools, equipment yang harus menulis. Karena kan kamu harus cepet-cepetan nulis nih apa gitu kan, semuanya berawal dari ngelihat Dila Agnesia, aku langsung inget apa waktu itu gitu kan ya. Ketemu sama teman-teman dari Her World Indonesia, inget apa misalnya kayak gitu kan. Jadi kamu harus langsung bisa menuliskan itu dan harus disupport dengan device kali ya yang mumpuni. Siapin jawabannya di kepalaku. Oke, nah soalnya ini kita juga karena gini ya, nggak sedikit apalagi teman-teman redaksi ya. Ini teman-teman redaksi dari Her World Indonesia, ini pada nonton semuanya nih kan. Oke, kalau lagi tiba-tiba ada muncul ide gitu ya, harus langsung cepet-cepet ditulisin. Dan tadi udah banyak dapat kisi-kisi dari Caca, apa yang biasanya, atau kamu sudah ada nih pacar si device yang bisa menjawab kebutuhan aku dengan kesukaanku terhadap menulis. Menulisnya dan jangan bunuh diri, betul? Betul. Harus aku jawab sekarang? Banget. Udah ada ya device yang kayaknya tuh kalau misalnya dibilang gini, semacam let's say your go-to gadget. Sudah ada. Udah ketemu nih ini si pacar. Aku akan menunjukkan kamu apa nih? Device yang lagi sering aku pakai. Jadi ini pacar pertama ceritanya ya. Kenalin dong sama kita pacar pertamanya. Teman, ini dia Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Oh. Kamu coba angkat. Oke, aku angkat ya. Ringan nggak? Oh iya banget, Bang. Ini tipis. Ini lebih ringan daripada Lenovo aku yang ini, bahkan tau gitu gantian. Cerita dong, pengen tahu juga ya, ketika kamu milih pacar pertama gitu kan, emang kamu nggak bawa device lain atau misalnya kayak apa ya, maksudnya kalau kita kan perempuan perintilannya banyak ya gitu. Betul. Jadi yang selalu aku bawa itu ini sama handphone pastinya. Smartphone udah pasti ya. Dan ini mempermudah sekali karena dia selain, kalau kalian lihat slim banget. Iya sih, ini slim aku banget aja pingin jadi kayak Lenovo. Kita aja kita sulit. Aku udah berusaha keras, tapi enggak slim ya. Terus ini selain itu ringan tapi juga durable. Kan banyaknya kalau kayak gini tuh ringkih ya. Tapi ini tuh kayak tahan banting. Beneran, aku tuh belakangan tuh lagi coba nulis di sini. Sebenarnya ini belum lama, belum tahunan. Cuma aku kayak,
oh ternyata enak juga ya ini, aku bisa bawa kemana-mana, lihat nih. Oh oke. Ini ada draftnya loh, Caca lagi nulis apa? Ya, aku lagi nulis sesuatu. Jadi gue yang tahu duluan nih. Gitu. Oke, jadi ini adalah your go to gadget selain smartphone udah pasti mati gaya, dan kalau misalnya udah mau nulis-tulis langsung ketemuan sama Lenovo Yoga iCarbon. 7 iCarbon ini. Ih kece banget. Terus laptop. Udah pasti selalu ada di tas, ya kan? Why? Kamu pilihnya adalah yang Lenovo Yoga ini? Ya selain tadi yang aku bilang, dia itu ringan, beratnya kurang dari 1 kilogram. Terus yang kamu punya kayak kriteria khusus gitu gak sih? Kalau misalnya, oke, kalau dari weight gitu kan udah pasti harus yang light karena kita taruh di tas dan bawa kemana-mana. Kurang dari gitu. 1 kilogram. Kurang dari 1 kilogram? Yes. Oh iya. Kita akan buktiin dengan tim, enggak deh. Wow. Tapi yang paling penting, dia make the everyday easier with Windows 11. Oke. Jadi udah pasti paling cepat. Paling cepat. Udah pasti satset. Mindahin file, aku tuh baru tahu bisa mindahin file dari handphone langsung ke sini. Oke. Dan pastinya ini mempermudah kolaborasi yang lagi aku lakukan bareng Lenovo. Oh, ini lagi ada sebuah karya yang akan kita hempas sebentar lagi. Hempas sebentar lagi. Oke, jadi ini adalah yang Yoga Slim 7 iCarbon ini adalah pacar sementara menuju ke pelaminan nanti, ada sebuah kolaborasi Lenovo barengan sama Cecel. Ih kece banget. Terus dari desain udah pasti. Yang nanti nggak boleh di-spill nih sama kita semuanya yang lagi nonton YouTube channelnya Her World Indonesia. Aku nanti akan kita ceritakan lebih lengkap, tapi yang pasti yang bisa aku nanti kasih tahu. kita ceritakan lebih cepat. NKLT. Nah ada tuh. KLBT lebih cepat, LC. Gitu. Nah, jadi yang bisa aku spill sekarang, aku kolaborasi dengan creator lainnya, yaitu Wastana Haikal. Dia ada ilustrator, jadi aku menuliskan cerita dan Haikal ilustrasiin. Pokoknya kalian tungguin aja kolaborasi Create with Lenovo. Oke, Create with Lenovo nama projectnya ya. Nanti pas udah jadi projectnya, please cerita-cerita lagi sama kita semuanya, sama Her World Indonesia. Jangan sampai pelit-pelit tentang project yang satu ini gitu kan. Nah, jadi di project ini kamu menuliskan sesuatu yang nanti ilustrasinya akan diilustrasikan dengan kreator-kreator lain. Haikal. Dan aku tuh mengerjakannya dengan Lenovo yang beda tipe. Jadi aku pakai yang ini, aku pakai Lenovo Yoga Slim iCarbon. Iya itu. Nah Haikal pakai yang lain, yang buat ilustrator. Oh ada lagi ya. Jadi memang disesuaikan dengan kebisaannya. Karena akan menampilkan apa kelebihan setiap laptop Lenovo ini. Oh gitu, ini jadi collabnya berdua dengan kelebihan di masing-masing device-nya. Abis itu, ini Lenovo kagak nambah satu kolaborator gitu, apalah gitu, host gitu, kita bertiga gitu. Bentar lagi akan kita negokan setelah acara ini. Oke. Jadi si Create with Lenovo ini bakalan bisa kita ketemui kapan? Sekarang belum bisa di-share. Tapi udah selesai aku kerjakan, sekarang lagi tugas Haikal membereskan ilustrasinya. Cuma aku nggak sabar banget untuk share. Karena ini kayaknya cerita yang akan dikemas dengan berbeda dari yang pernah dibuat sebelumnya. Keceplosan, cerita yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Berarti ini akan jadi sebuah visual lagi. Semoga. Ada ceritanya, kayaknya sih bakalan jadi film-film gue ya. Tapi kalau ada ilustrasinya Haikal, jadi apa ya kira-kira, itulah yang kita tunggu dari Create with Lenovo ini. Oke, baik kalau gitu. Nah, berarti itu adalah satu dari sekian banyak list yang akan kita tungguin dari Cecel. What's next, Cel? Apalagi? Pastinya karya ini rilis, itu yang aku nggak sabar teman-teman untuk lihat. Dan selanjutnya pasti ada karya baru tahun ini. Apa? Buku lagi. Setelah 5 tahun. 5 tahun akhirnya ada karya yang baru yang mungkin tidak ketebak lagi. Perpindahannya kemana. Karena udah nggak kayak yang sebelumnya. Jadi ya kira-kira akan seperti itu film dan lain-lainnya. Oke. Terus apa lagi, Cel? Personal life? Personal life. Something new? Membuat hidup lebih sehat secara mental dan fisik. Secara mental dan fisik. Itu yang lagi diseimbangkan sekarang. Jadi segengan di kebahagiaan itu sederhana, kamu juga spread
ini ya, menyehatkan fisik dan mental supaya kebahagiaan itu jadi lebih sederhana. Iya. Oke. Kalau misalnya kita ingat karya-karya kamu, semua itu selalu mengingatkan, selalu ada sisi mengingatkan untuk jangan lupa bahagia, ya kan? Ini sebelum kita mau udahan ngobrolnya gitu kan ya. Bisa durasi kayak ada 2 jam lagi nggak? Bisa sebenarnya, nanti kita ngobrol lagi sama teman-teman Lenovo ya. Iya kan? Ini pengen dong gitu, Her World Indonesia pengen dikasih satu apa ya, reminder, daily reminder yang kalau misalnya kita lagi, aduh hidup kok gini-gini aja gitu ya. Dalam tanda kutip dalam sekarang, hidup kok gini-gini aja dari seorang Cecel. Kamu mau ngingetin apa sih sama Her World Indonesia yang lagi nonton sekarang? Oke. Untuk teman-teman Her World Indonesia, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Satu yang membuat aku terus berjalan sampai sekarang, walaupun pastinya kan ada tanjakannya yang berat sekali, yang kayak pengen berhenti, kayak udah dong ampun gitu kan. Pasti ada momen itu. Cuma pada akhirnya hidup kan buat jadi makna untuk lebih banyak orang ya. Kalau untuk kita rasanya banyak yang cukup gitu, sedikit pun cukup. Yang aku pegang saat aku mau berhenti itu adalah suatu hari waktuku habis, aku tidak ingin itu selesai sia-sia. Aku pingin ngasih sebuah makna apapun itu, karena aku percaya setiap manusia itu ada porsinya. Nggak semua orang akan jadi penulis, nggak semua orang akan jadi host gitu. Ada bentuk-bentuknya, tapi kalau belum menemukan apa porsinya di dunia, mungkin bisa dicari dengan mencoba lebih banyak hal baik yang akhirnya bisa menemukan sebenarnya apa sih tujuan gue dilahirin. Itu yang aku lakukan sekarang. Oh my God, so lovely. That's why we love you so much. Kasih tepuk tangan dulu buat Cecel. Keras dong kok kayak nggak semangat gitu dilihat-lihat. It's okay kalau belum ketemu, itu jadikanlah itu alasan untuk bangun in the next day. Oke, kalau gitu Cecel thank you banget udah main ke teman-teman Her World Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Seneng banget. Teman-teman Lenovo thank you banget. Kita bisa bareng-bareng di iChat with Cecel hari ini Marcella FP ya kan. Agak aneh kalau nyebut lo Marcella FP ya Boy, karena kebiasaan ketemu Cecel gitu ya. Well anyway, you can call her at any name karena dia akan selalu tetap memberikan bentuk cintanya dalam karyanya. Ya kan ya. Amin. Punya karya baru, punya cerita baru, please main-main lagi ke Her World Indonesia. Pasti. Oke? Pasti. Thank you so much Terima dan kasih hope you banyak. enjoy the show. Bye-bye. Bye-bye.